Bangun Bandara VVIP di IKN, Kementerian PUPR siapkan dana 2,7 triliun rupiah. Dalam rangka mempercepat waktu tempuh ke ibu kota negara, IKN, Nusantara, pemerintah akan membangun Bandara Very Important Person, VVIP. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, sebagai salah satu pihak yang terlibat telah menyiapkan anggaran sebesar 2,7 triliun rupiah. Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono mengatakan bahwa Kementerian PUPR mendapat tugas untuk membangun bagian lapangan terbang, airstrip, mulai dari landasan penghubung, taxiway, hingga landasan pacu, runway. Kalau di PU, Kementerian PUPR, hanya 2,7 triliun rupiah untuk airstrip, untuk taxiway dan runway. Kalau Kementerian Perhubungan di terminalnya, ujar Basuki di Istana Negara, akhir Juli lalu. Kucuran anggaran tersebut menyusul dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023 tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandara Udara VVIP untuk mendukung ibu kota baru. Nantinya, bandara akan dibangun dengan luas terminal VVIP 2.000 meter persegi dan terminal VIP 5.000 meter persegi, serta runway sepanjang 3.000 x 485 meter. Sementara itu, pada medio Agustus 2023, Menteri Basuki mengatakan, pemerintah akan melaksanakan lelang untuk proyek pembangunan Bandara VVIP IKN pada Oktober 2023. Yakni, lelang, yang Bandara VVIP. Kalau perencanaannya sudah dilaksanakan, kita memakai sisa lelang untuk dilakukan sekarang, uang mukanya yang untuk 2024. Mungkin Oktober, kayak lelang dini, katanya ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, DJP, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. Jika proses pengerjaan bandara berjalan mulus, maka diharapkan Bandara VVIP IKN dapat digunakan pada Agustus 2024. ASDP siap melayani rute penyeberangan di IKN Nusantara. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Persero, Ira Puspadewi menyatakan pihaknya siap berkontribusi untuk pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur. Sebab dia melihat ada potensi bagi ASDP untuk mengembangkan angkutan penyeberangan baik logistik maupun konektivitas penumpang di IKN Nusantara. Kami melihat ada potensi peran dari ASDP yang cukup besar untuk bisa berkontribusi di IKN Nusantara, kata Ira dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 Agustus 2023. Ira melanjutkan pada awal pembangunan IKN, ASDP bisa mengambil peran dalam pengangkutan logistik dari rute-rute jarak jauh yang potensial seperti dari Jakarta, Surabaya, atau Makassar. Nantinya, pihaknya juga akan mencakup rute-rute jarak pendek. Jadi, jarak jauh dan dekat ini, pastinya satu paket, terangnya. Dia menambahkan saat ini ASDP sudah memiliki pengalaman melayani rute-rute jarak jauh seperti Patimban Banjarmasin, Patimban Pontianak, Patimban Makassar, Surabaya Lembar, Surabaya Labuan Bajo, dan terbaru Situbondo Lembar. Apalagi saat ini IKN sedang dibangun, kita bisa beri masukan, ujar Ira. Sementara itu, Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry, Persero, Shelfie Arifin mengatakan keberadaan rute-rute jarak jauh ASDP atau disebut Long Distance Ferry, LDF, terbukti telah meningkatkan efisiensi logistik, mengurangi pemakaian bahan bakar sekaligus polusi, dan menekan kemacetan. Misalnya, rute Surabaya Lembar atau Situbondo Lembar. Truk-truk bermuatan barang tidak perlu lagi melalui Pulau Bali sehingga tidak menambah beban polusi dan kemacetan di Pulau Dewata, jelas Shelfie. Di sisi lain, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry, Persero, Cabang Balikpapan Christopher Samosir menambahkan ASDP akan melakukan pembenahan Pelabuhan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan sekaligus menyongsong IKN Nusantara. Pelabuhan Penajam disebut akan menjadi pintu gerbang ke ibu kota negara baru Indonesia tersebut. Karena itu, akan ada sejumlah pembenahan, salah satunya adalah penambahan akses jalan masuk dan keluar Pelabuhan Penajam untuk kelancaran aktivitas bongkar muat kendaraan dan penumpang di pelabuhan. Pelabuhan Penajam yang memiliki daya tampung 80 unit kendaraan roda 4 dan 350 unit kendaraan roda 2 dan juga telah menerapkan pembelian tiket elektronik. Sejumlah fasilitas yang tersedia di Pelabuhan Penajam, antara lain 2 dermaga, loket pembelian tiket kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2, serta pengisian kartu non-tunai. Sebagai informasi, Pelabuhan Penajam mengoperasikan 13 kapal feri dengan rata-rata 90-94 trip pelayaran per hari. Jumlah penumpang kapal rata-rata sebanyak 44 orang per hari dan jumlah kendaraan roda 2, roda 4, serta kendaraan besar mencapai 836 unit per hari. Jalan tol IKN Jembatan Pulau Balang SP Riko jadi akses ke Bandara VVIP. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), diketahui baru saja mengumumkan proses lelang pembangunan Jalan Bebas Hambatan, JBH, atau Jalan Tol Segmen Jembatan Pulau Balang, SP, Riko di IKN senilai Rp3,6 triliun. Kepala Satuan Tugas, Satgas, Pelaksana Pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, Danis Haji Sumadilaga menjelaskan bahwa proyek pembangunan Jalan Tol Segmen Jembatan Pulau Balang, SP, Riko tersebut nantinya akan tersambung dengan Bandara Very Important Person, VVIP. Ini yang dimaksud 5B, Jembatan Pulau Balang SP, Riko. Nah 5B ini sampingan dengan Bandara VVIP, nanti dari sini ada jalan, kata Danis saat melakukan kunjungan kerja di Jembatan Pulau Balang, Kalimantan Timur, Rabu, 24 Agustus 2023. Danis melanjutkan, nantinya jalan tol seksi 5B sepanjang 13,27 km, ini juga akan menjadi jalan tol akses menuju ke kawasan IKN. Secara lebih terperinci, penanganan pembangunan JBH IKN Jembatan Pulau Balang, SP, Riko mencakup konstruksi jalan sepanjang 11,7 km, 2 jembatan dengan total panjang 475 meter, dan elevated pile slab sepanjang 1,1 km. Di samping itu, paket pembangunan JBH IKN Pulau Balang, SP, Riko ini juga akan mencakup konstruksi 5 unit overpass atau flyover. Adapun, nilai pagu paket dan nilai harga perkiraan sendiri, HPS, dari kontrak ini tercatat sebesar Rp3,6 triliun dengan masa pelaksanaan selama 420 hari kalender atau 14 bulan. Diberitakan sebelumnya, Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono menuturkan, proses lelang Bandara VVIP di IKN kemungkinan bisa dilaksanakan lebih cepat di September 2023. Ini yang Bandara VVIP itu kan kalau perencanaan sudah dilaksanakan, kita memakai sisa lelang untuk dilakukan sekarang uang mukanya, baru nanti yang 2024 untuk sisanya. Jadi mungkin bulan depan, lelangnya, atau nunggu Oktober mungkin kayak lelang bini itu, kata Basuki usai konferensi pers nota keuangan, dikutip Jumat, 18 Agustus 2023. Untuk diketahui, percepatan pembangunan serta pengoperasian Bandar Udara Very Important Person, VVIP, di IKN tertuang dalam Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 31 2023. Bandara VVIP IKN rencananya akan digunakan pada saat 17 Agustus 2024 mendatang. Sebagai catatan, Bandara VVIP IKN akan digunakan untuk melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di IKN. Bandara VVIP di IKN juga dibangun dengan luas terminal VVIP 2.000 meter persegi dan terminal VIP 5.000 meter persegi serta runway sepanjang 3.000 x 485 meter. Bandara VVIP IKN berjarak sekitar 25 km,
km dari Bandara Sepinggan, Balikpapan dan sekitar 107 km dari Bandara Samarinda.